Tak Japri mas. Seko-seko. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam kepo buat teman-teman sahabat kepo sekalian yang sudah lama, hampir berapa bulan ya kita nggak mengadakan saya tidak buat video dan tidak ada juga live ya, dan game Meet pun tidak ada ya. Baik, semoga hari ini kita semua di tanggal 1 Juni ini, di awal bulan tahun 2023 ya, bulan tanggal 1 Juni 2023, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan meningkatkan rasa syukur kita kepadanya yang telah memberikan udara bebas dan bernapas sehingga paru-paru kita masih bisa berkembang dan jantung kita masih bisa berdetak. Kita juga harus bersyukur karena nikmatnya lah kita hari ini bisa kumpul lagi, curhat-curhatan lagi, ngobrol-ngobrol santai lagi tentang seputar masalah kita terkait dengan data ya, tentang kehidupan kita lah ya di dunia pendidikan. Nah, salawat dan salam juga tidak luput kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Lama tidak aktif di YouTube dan ngobrol-ngobrol santai, rasanya kangen. Rasa ingin berbagi sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin ya. Kemarin sempat janji kita akan buat game Meet malam minggu seminggu yang lalu, tapi tidak bisa karena ternyata ada kesibukan lain yang harus dikerjakan. Malam ini ya kita coba sampaikan keluh-keluh kita yang kemarin mungkin selama 6 bulan tidak bisa kita sampaikan. Dan istimewanya malam ini ya saya berhasil mengajak orang yang selama ini kalau diajak untuk live, untuk bikin video itu selalu nggak usah gitu, selalu nggak mau, selalu nolak ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa ya, saya bisa membujuk dia untuk ikut serta di dalam ngobrol kita malam ini. Ingat, obrolan kita ini obrolan santai yang tidak ada kaitnya dengan kebijakan apapun ya. Jadi ini obrolan antar kita ya. Jadi tidak dibatasi dengan aturan dan juga tidak mengikuti peraturan-peraturan tertentu. Jadi apa yang kita sampaikan di sini adalah murni curhatan kita ya, tentang apa-apa yang kita rasakan di dalam mengelola data maupun tentang status kita di Dapodik maupun di dalam sekolah. Jadi tidak terkait dengan kebijakan apapun, dan apapun yang kami sampaikan nanti itu tidak melambangkan atau tidak mempresentasikan, tidak mewakili dari instansi manapun. Ini murni adalah percakapan pribadi kita. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui ya, tahun 2022 kemarin ini dunia pendidikan
terutama untuk sekolah-sekolah negeri, ini diramaikan dengan eh, rekrutmen P3K, ya. Baik itu yang sisa tahun 2021 maupun rekrutmen baru, ya. Yang kategori P1, P2, P3, ya. Ada yang kontra, ada yang pro, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya. Ada yang senang, bahagia, bersukaria, ada juga yang sedang sedih, berduka karena barangkali belum berhasil eh, lolos dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 kemarin. Nah, ada yang teman-teman yang protes menyampaikan aspirasi ke DPR, ke DPRD, ya, ke Pemda, ke Dinas Pendidikan dan sebagainya. Ya, dan tidak sedikit pula yang datang ke kementerian untuk menyampaikan aspirasi dan suaranya. Ah, itu semua sudah kita lewati kemarin tahun 2022 yang di final-finalnya itu kemarin bulan April di tahun 2023, ya. Nah, di bulan April itulah banyak teman-teman kita yang belum berhasil, ya, mengikuti seleksi P3K, dan mungkin juga kandasnya harapan yang sudah ditanamkan dari tahun 2022 kemarin, ya. Begitu pasca sangga ternyata apa yang awalnya diumumkan lulus, di begitu pasca sangga ternyata banyak yang menyangga akhirnya menjadi tidak ya tidak lolos dalam pengumuman terakhir. Ya, jadi pada saat pengisian DRH banyak teman-teman kita yang belum berhasil untuk mengisi DRH karena ternyata berbagai alasan, ya, entah itu formasi yang tidak dibuka, entah itu formasi yang kurang, entah apapun, mungkin ada peringkat guru lain, teman-teman lain yang peringkatnya lebih tinggi dibandingkan kita. Baik, masa-masa itu sudah lewat, ya, dan itu menjadi pelajaran buat kita untuk proses seleksi berikutnya di tahun 2023 ini. Karena dengar-dengar katanya di tahun 2023 ini pun akan ada proses rekrutmen P3K. Walaupun mungkin seleksinya mungkin beda, mungkin juga sama, ya, karena sampai saat ini saya pun masih belum membaca penuh tentang aturan mainnya seperti apa. Ya, baik, kita tidak akan bahas yang 2023-nya, tapi kita fokuskan sekarang kita membahas yang 2022, pembelajaran agar kita bisa mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin di tahun 2022 kemarin, sehingga tidak terjadi lagi di tahun 2023, yang dengan harapan kita akan bisa lolos untuk P3K bagi yang sedang berjuang untuk ikut seleksi P3K di tahun 2023 yang akan datang. Ya, pokoknya tahun 2022 itu tahun yang ramai, ya. Tahun yang penuh dengan apa ya? Ya pokoknya berwarna-warni lah, ya. Baik, teman-teman sekalian, ya, sebelum kita lanjut, nah ini malam ini seperti saya bilang di awal tadi, ya, alhamdulillah saya berhasil ngajak Mas Andin, ya, teman-teman mungkin tidak asing lagi, ya, udah, ya, beliau ini sebenarnya lebih senior dibanding saya di dalam dunia pendataan karena beliau lebih dulu turun dibanding saya, ya. Cuma ya, kerja kita memang dari tahun 2010. Nah, ini baru mulai bareng-bareng nih dari tahun 2010 sampai saat ini. Baik, Mas Andin silahkan beri salam, ya. Kalau perkenalan mungkin teman-teman sudah kenal, tapi say hello kepada subscribernya Gua Kepo barangkali yang ada di sini sekarang. Monggo silakan Mas Andin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kepo. Salam Kepo.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya singkat aja ya. Pertama, terima kasih sih atas undangannya di channelnya. Saya manggilnya Mas Nazar ya. Channelnya Mas Nazar yang followernya udah banyak banget sih. Udah 30.000 kalau salah ya. Bukan main ini. Udah dapat itu Mas. Udah dapat apa? Silver belum? Sudah ya? Bukan udah ini lagi dapatnya tembaga. Tembaga ya. Ya, jadi masalah per-YouTubean dulu yang saya mau bahas. Satu, ya pertama niatan menjadi seperti Mas Nazar itu udah lama banget sebenarnya sih. Ini cerita pribadi nggak apa ya? Monggo. Ya karena saya masuk Kemdikbud itu tahun 2003 sebelum kenal Mas Nazar, jauh sebelum kenal Mas Nazar saya udah bergabung di Kemdikbud dan langsung menangani data. Waktu itu aplikasi masih simpel banget sih, belum pakai onlinean, masih pakai desktop Windows. Mungkin kalau ada OPS yang udah pernah yang sudah 20 tahunan mengabdi di sekolah mungkin pernah mengalami masa-masa itu ketika pendataan menggunakan aplikasi yang namanya SIM PTK, yaitu aplikasi yang diinstal di Windows gitu, terus database itu pakai akses. Itu masih kuno banget gitu kan. Terus berkembang menjadi SIM menu PTK sampai akhirnya jadi ada menu PTK generator segala macam, terus jadi Dapodiknya tahun 2007. Jadi sebenarnya Dapodik itu cikal bakalnya itu dari aplikasi SIM PTK gitu. Jadi ya lumayan panjang juga sih kalau misalnya mau ditanyain pengalaman di Kemdikbud mengolah data ya dari tahun 2003, udah lama banget sih emang ya. Nah, sebanyak itu pengalaman, sayang banget sih sebenarnya kalau nggak jadi pelajaran gitu ya. Akhirnya saya berpikir apa yang pernah saya alami itu bisa di-share kepada teman-teman gitu kan. Jadi udah lama pengen bikin channel YouTube gitu. Sempat 2 tahun lalu sempat beli, bahkan saya beli komputer yang layarnya itu yang cekung itu apa namanya itu. yang lengkung begitu layarnya, pengen buat ngedit gitu yang udah i9 gitu kan prosesornya, memori 32 GB. Pokoknya udah bener-bener disetting untuk desainer gitu kan, untuk render segala macam. Ya kembali kepada dorongan dari pribadi kita, dari hati kita gitu kan. Ya tetap waktu itu yang akhirnya menjadi kendala gitu. Karena kesibukan di kantor segala macam akhirnya nggak kepegang gitu. Nah akhirnya kemarin setelah saya lihat channel Mas Nazar 36.000 kan itu sebenarnya banyak, susah banget loh segitu. Cuman kok kenapa nggak dimanfaatin gitu kan? Nah, saya berpikir gitu loh. Ini tantangan buat saya juga sih sebenarnya. Saya bisa nggak sih punya follower sebanyak itu kayak gitu? Sebenarnya itu kan tantangan buat saya sebenarnya. Kok Mas Nazar bisa, saya nggak bisa kayak gitu kan? Jadi berawal dari situ saya pengen mencoba ya. Pertama, apa yang sudah saya lewati sekian tahun itu mungkin bermanfaat untuk teman-teman gitu kan. Nah makanya saya coba bikin channel. Saya akan belajar banyak dari Mas Nazar yang sudah punya follower sekian banyak dan sudah pengalaman sudah puluhan tahun di dunia per-YouTubean. Jadi saya akan banyak belajar gitu kan. Nah terus memang saya belum bikin apa-apa, baru satu video itu buat pancingan aja sebetulnya. Tapi dengan cara begitu, saya pengen jadi dorongan buat saya sebenarnya Mas Nazar gitu ya. Dorongan. Jadi kalau udah deklarasi ini gue punya channel, ya lu mesti maintain dong gitu kan. Lu mesti upload dong. Itu mudah-mudahan jadi dorongan buat saya sehingga saya meluangkan waktu gitu. Paling nggak tiap minggu upload satu video gitu kan. Karena kan sebenarnya kan konten itu kalau mau dibilang dari pendataan di Kemdikbud itu udah banyak banget sebenarnya sih yang mau dibahas tuh ya banyak banget gitu ya. Mulai validasi rombel, validasi mengajar, validasi apalagi. Banyak banget kita yang bisa kita bahas gitu. Yang sering sebenarnya masalah itu berulang-ulang aja gitu. Kayak misalnya kemarin ini P3K kebetulan saya dikasih tugas untuk menghitung kebutuhan guru gitu kan. Masalah ABK itu masalah yang sering ditanyakan sama orang gitu. Bagaimana cara menghitung ABK di sekolah?
baik itu guru kelas atau guru mapel, itu banyak yang belum paham gitu kan. Nah akhirnya saya harus menjelaskan lagi. Padahal kalau itu dibuatkan satu materi misalnya, satu konten misalnya, saya nggak perlu lagi jelasin, tinggal saya bilang aja, coba buka channel saya itu ada penjelasan tentang bagaimana menghitung AWK kayak gitu. Jadi buat saya juga mudah-mudahan meringankan sehingga ketika ada yang menanyakan soal sesuatu, saya tuh udah ada referensinya gitu di YouTube saya gitu kan. Ini tinggal buka channel saya kayak gitu. Sebenarnya itu sih gitu ya. Nah, terus apalagi yang mau di apa namanya di expose dari saya nih? Tahan dulu Mas. Nanti Tahan dulu. kita akan bahas channelnya Mas Andin lebih lengkap ya, biar yang lain pada tahu semua. Baik, Oke. nah teman-teman sekalian, ya itu sekapur sirih dari Mas Andin dulu ya. Jadi Kepanjangan ya? hah? Kepanjangan ya Enggak introduction ya? juga sih. Ya, namanya juga ngobrol Mas. Ya. Jadi benar kata Mas Andin. Jadi kita tuh sebenarnya dulu misah masing-masing. Mas Andin itu di PMPTK ya Mas awal ya. Ya, Nah, di PPTK. saya tuh dulu di PLB. Pertama kali masuk itu Direktorat PLB. Ya, dari tahun 2004 atau 2005 gitu ya. Atau mungkin tahun 2003 ya. Saya tuh di Direktorat PLB sampai tahun 2010. Nah, bareng-bareng dengan Mas Andin, nah itu ditemukan di Direktorat P2TK Dikdas tahun 2010. 2010 ya? Ya, Iya, iya. 2010 ya, Udah lama udah lebih juga ya? dikit lah. Udah gede tuh Iya, anak itu 12 tahun? anaknya udah SD, Mas. Baik, teman-teman sekalian, ya sesuai dengan janji saya di awal, hari ini kita akan bahas tentang P3K yang kemarin 2022. Ya, mungkin ada teman-teman yang punya teman, ya, teman punya teman atau temannya lagi, ya, yang mungkin terkendala, sehingga jadi pembelajaran buat kita sekarang kalau yang ingin mau mengikuti rekrutmen di tahun 2023. Tapi ini Mas Andin, ya, Oke. walaupun saya bilang tadi kita bahas P3K, ternyata nih di YouTube nih, di chat ya. Chat ini ada yang dari siapa nih? Dari Martina Arpan, ya. Ini nanya katanya mau terkait data, jadi malah nanyanya malah terkait data nih Mas Andin. Data Bukan apa? bukan P3K nih yang ditanyain, ya. Apa Terus SKTP? ini dari Yedi Miswanto. Nah, ingat nggak Mas? Yedi Miswanto nih yang dari Garut. Tahu. Ya, Upin Ipin. Nah, Yudi Yedi dulu itu ya. Nah, Kok nyimak nah, juga? iya nih. Assalamualaikum Mas Andin katanya ya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. di live chatnya nih. Terus dari siapa nih? Master Data Dik. Siapa Master Data Dik nih? Nggak kenal juga saya ini Master Data Dik nih. Apakah ada perpali jasa S1 di Info GTK? Nah, itu dia. Nah, Ya. Jadi oke. tanyain tetap seputar data nih Mas Andin, walaupun kita mau Ya nggak ngajaknya apa-apa. Asal jangan bedah ngobrolnya. data dulu di sini. Nah, Kelamaan nanti kasihan. baik nanti kita bedah data ya. Mungkin nggak malam ini karena memang persiapan malam ini tuh agak sedikit mendadak karena saya baru bisa ngajak Mas Andin tadi sore jam 5 ya. Dan saya bilang, ayolah Dadakan ya. Mas, sambil nguji mic. Itu mic harus dites itu mic gitu kan. Besar-besar itu masa ya nanti pas dipakai nggak benar gitu. Malam ini kita uji tes apa ya uji mic-nya dulu gitu ya. Undangannya Baik. dadakan kayak kayak apa? Kayak apa Mas? Apa Tahu tuh? bulat. Ah, Kayak tahu bulat dadakan. itu dia makanya ya. Oke, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama ya, mungkin ada teman-teman sekalian yang saat ini ada pengalaman mau cerita tentang P3K yang kemarin atau barangkali ada yang sedikit saya penasaran kenapa sih ya saya ini kok nggak lolos gitu loh. Padahal saya sudah P1 ya, saya ini sudah P2 ya, tapi ternyata eh, kok nggak malah yang ditempatkan orang lain gitu ya. Ini kenapa sih alasannya gitu ya. Nah, kita memang tidak akan buka SQL, kita tidak akan query di sini ya, tapi kita akan eh, diskusikan ini ya mungkin dengan yang kita tahu ya. Jadi bukan
apa namanya, ya tidak inilah kan, karena sekali lagi obrolan kita ini ada obrolan-obrolan santai, anggap saja obrolan warung kopi, ya, yang ngobrolnya sono sini, tapi ya semua sebatas omongan gitu ya. Tapi omongan yang kami omongkan tentunya juga bukan omongan sekedar warung kopi ya. Barangkali bisa juga untuk pembelajaran kita ke depannya agar bisa mengantisipasi ya. Baik, saya kasih kesempatan kepada teman nih yang sudah ada ikut di Google Meet. Ini mohon maaf teman-teman sekalian yang mungkin yang ikut Google Meet tapi belum di approve karena kalau terlalu banyak jaringan saya yang lelet ini gitu loh. Dari tadi mati karena kebanyakan maklum ya. Jadi mungkin tidak semua bisa di-approve ya. Jadi yang tidak bisa di-approve silahkan lihat live-nya di YouTube ya. Silahkan sampaikan pertanyaannya di live chat. Kalau sempat dibaca akan dibacakan ya, sempat dijawab akan kita baca kita jawab. Tapi kalau ternyata memang ya belum bisa kita jawab ya mau bagaimana ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau ada yang mau disampaikan, monggo, silahkan. Tidak ada? Padahal tadi janjinya di Telegram, saya mau ikut mas. Ya, saya bilang harus aktif. Ternyata, saya bang. Nah, dipancing baru ngomong dia. Mas Agus, monggo. Ini kasus yang Agus yang ini ya, salah Agus berarti. Agusnya 2 ini. Salah Agus. Oke, kita ganti dulu bentar. Oke, nah ini dia Mas Agus. Baik. Ini ada teman yang 2022 kemarin itu prasanggah itu dia namanya ada, setelah di pasca sanggah namanya tergantikan oleh orang lain. Setelah pasca sanggah. Ya, setelah pasca sanggah. Tergantikan oleh orang lain. Ya. Dia statusnya P1 atau P3? P1. Dia P1. Iya. Nah, barangkali Mas Andin bisa kasih bayangan, gambaran. Walaupun bukan jawaban pasti ya Mas Agus ya. Iya, Ini cuma gambaran aja nih secara umum. Iya. Oke. Ini yang sering kita wanti-wanti sebenarnya dari awal sih. Bahwa pengumuman prasanggah itu belum final gitu. Jadi saya sering bilang di Facebook di mana gitu kan. Jadi ya selamat Anda yang sudah mendapat penempatan, cuma harap diingat bahwa ini belum final. Jadi jangan bikin acara dulu selamatan atau bikin tumpengan gitu loh. Karena belum final, namanya juga belum final kan. Masih ada proses yang namanya sanggah gitu. Nah, kenapa ada proses sanggah? Karena ini adalah mekanisme yang memang dibuat sebenarnya oleh BKN ya sejak lama. Mungkin waktu pengangkatan PNS pun seperti itu gitu ya. Jadi memang ada proses sanggah di mana jika ada peserta yang gagal di tahap awal, dia tidak mendapatkan penempatan di tahap awal, tapi dia bisa membuktikan bahwa seharusnya dia yang mendapatkan posisi itu dibandingkan dengan orang lain, dia boleh menyanggah itu. Jadi misalnya ada nilai yang belum terakomodir gitu ya, seperti misalnya sertifikasi yang harusnya dapat afirmasi atau usia atau sekolah induk dan sebagainya, yang menurut aturan seharusnya dia yang lebih dulu ya ditempatkan daripada yang lain, dia bisa menyanggah seperti itu. Nah, wajar ya ketika ada yang menyanggah dan dia bisa membuktikan bahwa seharusnya menurut aturan dia yang mendapatkan penempatan bukan orang lain. Nah, otomatis ketika ada yang dikabulkan sanggahannya, otomatis ada yang tereliminir gitu kan. Karena kan itu kan menggeser ya kan. Jadi misalnya dari awal nih kita bikin urutan 1 sampai 10 gitu kan. Nah, si fulan ini misalnya di urutan 11 dia nggak dapat nih misalnya ya.
Nah, ketika dia bisa membuktikan bahwa loh, saya tuh punya nilai misalnya ya, sertifikat yang belum masuk nih gitu kan. Karena mungkin dia pas upload itu mungkin kurang jelas atau bagaimana gitu kan, sehingga nilainya nggak terhitung gitu kan. Ketika diverifikasi kodenya mungkin berbeda dan sebagainya. Ketika dia bisa membuktikan bahwa loh, saya ini bener loh punya sertifikat, ini asli loh gitu kan. Ketika kita cek ulang, oh iya ini harusnya dapat nilai apa namanya afirmasi nih gitu kan. Itu membuat dia naik ke atas urutannya sehingga menggeser yang di bawahnya gitu. Nah, ketika dia naik ke atas berarti yang sebelumnya mendapatkan urutan 10 itu bisa tergeser menjadi ke 11 sehingga dia menjadi batal. Kayak begitu, Mas. Kira-kira kayak gitu ya apa namanya gambarannya. Jadi ketika ada yang menyanggah dan sanggahannya dikabulkan, ya, karena dia menyertakan apa namanya bukti-bukti yang kuat sehingga dia bisa menggeser pelamar yang sebelumnya dapat menjadi nggak dapat gitu. Seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, jadi sekali lagi pengumuman sebelum sanggah itu anggaplah apa ya? Anggaplah ya itu emang kabar baik, tapi siap-siap untuk itu menjadi kabar burung gitu ya. Jadi belum pasti gitu. Itu masih insya Allah gitu. Itu masih insya Allah. Masih 99% gitu. Belum 100% gitu kan. 1% ya tergantung dari ya ada yang nyanggah apa enggak. Gitu sih. Kira-kira gitu, Mas. Gimana? Terus ini juga Mas Agus. Bisa jadi apa namanya, selain yang disampaikan Mas Adin tadi, bisa jadi tempat yang ditempati tadi oleh temannya Mas Agus nih, di situ ada guru honor yang P3 barangkali gitu ya, yang honornya udah lebih lama. Ya bisa jadi karena kemarin mungkin apa namanya satu dan lain hal. Jadi karena semangatnya di rekrutmen guru ini kan semangatnya itu tidak menggeser guru honor di sekolah tersebut ya, di sekolah induk ya, guru honor di induk. Jadi status gurunya itu harus induk di honor di tempat dia menghonor. Dan tentunya juga harus tercatat di Dapodik. Jadi kalau ada teman-teman kita nih yang kemarin dia sebenarnya udah ngajar udah lama tapi dia tidak tercatat di Dapodik itu ya misalnya. Nah itu juga ya tidak akan bisa masuk dalam perhitungan ya. Jadi yang diperhitungkan itu nanti adalah orang yang memang ada tercatat di Dapodik dan punya syarat-syarat tertentu gitu. Ya, itu cuma semangatnya gitu Mas Agus ya. Saya dengar seperti itu. Baik, gimana Mas Agus? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bang, mungkin Mas Agus satunya itu yang mau tanya. Oh, cuma satu-satunya? Sudah nanya cuma satu. Mungkin gini, saya mungkin tambahin aja kali ya, apa namanya tips dan trik supaya nanti ke depannya bisa lebih gampang gitu ya. Yang pertama gini, kan benar kata Mas Azhar tadi bahwa semangat dari perekrutan P3K ini adalah sedapat mungkin tidak menggeser guru honor di induknya gitu ya. Jadi walaupun guru honor itu nggak dapet, tapi jangan sampai tergeser oleh P1 atau P2 atau P3 yang ditempatkan di sekolah tersebut kan gitu kan. Jadi posisinya lebih aman gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada yang P1 nggak di sini yang kemarin nggak dapet? Ada nggak? Kalau nggak ada ya. Kalau ada gini, saya mau cerita aja. Jadi kalau misalnya memang sekarang udah P1, sudah P1 nih sekarang nih ya, itu bukan berarti juga aman 100% ya. Tidak. Kenapa? Karena tetap kita akan melihat kebutuhan guru. Kita akan tetap melihat kebutuhan guru. Jadi kalau teman-teman ada di sekolah yang kelebihan guru gitu ya. Jadi misalnya gini ya. Kalian P1 ya. P1 nih, udah lulus passing grade, ya kan? Nah, di SD yang rombelnya ada 6 gitu kan. Nah, rombelnya 6, di sana sudah ada guru kelas PNS atau P3K yang sudah diangkat ya, baik itu yang tahun 2019 atau 2021 atau yang baru kemarin dapat, jumlahnya sudah memenuhi 6, itu walaupun Anda P1, Anda nggak akan nggak akan ditempatkan di sekolah induk.
Kenapa? Karena sudah kelebihan gitu. Itulah pentingnya teman-teman bisa menghitung ABK nanti. Nanti saya ada materi khusus tentang ABK. Bagaimana menghitung ABK? Karena ABK ini menentukan berapa banyak sih ASN yang bisa ditempatkan di satu sekolah gitu. Karena nggak boleh kelebihan. Jadi walaupun dia P1, tapi kalau di situ udah cukup ASN-nya, itu nanti nggak akan diangkat di situ, tapi akan dicarikan di sekolah lain yang kekurangan guru. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman ditempatkan di sekolah yang non-induk, maka klausa pertama tadi berlaku, tidak boleh menggeser guru honor dari sekolah induk. Nah ini repot, ya kan? Jadi ketika teman-teman dicarikan sekolah lain, ya, yang membutuhkan guru, ya kan, tanpa menggeser sekolah guru honor, kalau tidak ada berarti bisa gagal lagi gitu. Nah, kenapa kemarin P1 banyak yang gagal ditempatkan? Karena tadi, ya kan, formasinya ada, cuma tidak ada sekolah yang membutuhkan guru, artinya sudah ada gurunya di situ gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman udah P1 nih ya, kemudian di sekolahnya udah kelebihan, udah ada PNS-nya, udah ada P3K-nya segala macam, teman-teman mendingan cari aja dari sekarang ya sekolah yang memang memang PNS-nya atau ASN-nya belum cukup gitu. Jadi kalau misalnya di SD itu kebutuhannya 12, terus PNS-nya dan P3K gitu ya, dan P3K baru 10, berarti masih ada peluang 2 untuk diangkat. Nah, mendingan pindah ke situ. Karena kalau nanti nggak pindah, ya kan, itu akan menjadi sekolah non-induk. Itu agak susah menggeser guru honor yang ada, kayak gitu. Tapi kalau udah di induk, otomatis ketika dia P1 dan di situ kurang ASN, maka akan diangkat di sekolah tersebut. Kayak gitu. Itu sih saran saya sih. Tapi kalau emang nggak ada lagi, udah penuh semua ya apa boleh buat. Ternyata itu oversupply ya, seperti guru bahasa Inggris yang memang mau diapain juga udah nggak bakal lagi bisa ditempatin karena udah kelebihan supply gitu loh. Kecuali nanti Mas Nazar bisa menego Pak Menteri untuk merubah permen minoritas yang tadinya guru bahasa Inggris nggak bisa ngajar di SD sekarang jadi bisa. Itu bagus banget, artinya ada solusi untuk guru bahasa Inggris yang sekarang kelebihan. Mas Andin, Ya. bentar. Ini ngomong-ngomong nih masalah bahasa Inggris di SD. Ya, kayaknya perlu juga tuh Mas. Nanti kita bahas tuh Mas. Ya, guru bagaimana kalau di SD? Ya, kan kalau kita lihat loh Mas, ya. Kalau kita lihat sekarang, dulu itu di SD itu cuma ada mapel-mapel utama itu ya cuma ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS itu kan. Itu kan mata-mapel yang diajarkan di SD ya, berdasarkan kurikulum 2013 ya. Betul. Nah, ada di KTSP ada di KTSP tahun 2006 itu sama tuh IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika gitu kan. Ya. Memang ada dulu juga di SD bahasa Inggris dan saya ingat benar waktu itu masih ada bahasa Inggris, cuma bukan wajib. Ya. Dulu itu pilihan. Ya betul. Nah, oleh karena itu banyak di Permen 16 itu banyak yang linear ke guru kelas karena memang mata pelajaran tersebut diajarkan di SD gitu ya. Nah, sekarang ini kan tahun 2023 ini kan sebagian sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya belum kurikulum merdeka kali ya, karena belum jadi kurikulum nasional kan, itu baru Kepmen ya bentuknya ya. Ya intinya IKM lah ya, kurikulum merdeka lah, pokoknya kita kenal kurikulum merdeka. Nah itu kan kalau nggak salah di dalamnya itu ada bahasa Inggris. Dan katanya nih dengar-dengar Mas, ya ini nanti bahasa Inggrisnya akan diwajibkan di SD untuk kelas atas. Saya kurang tahu nih kelas atas nih, yang masuk kelas atasnya kelas 5-6 doang atau 4-5-6 saya masih belum tahu. Tapi dengar-dengar sih katanya diwajibkan. Kalau sekarang kan masih pilihan. Ya, sekarang masih pilihan. Jadi kalau masih pilihan, ya kemungkinan bahasa Inggris ngajar di SD masih tetap susah. Tapi kalau dia jadi mata pelajaran wajib itu sifatnya kan berarti harus ya. Nah ini
mudah-mudahan sama nasibnya dengan guru IPA dan guru IPS. Jadi dia bisa ngajar di SD sebagai guru kelas. Karena wajib loh bahasa Inggris di SD gitu kan. Logikanya gitu. Bener nggak Mas Andin? Gini Mas, kalau masalah pribadi saya sangat setuju kalau bahasa Inggris diajarkan dari SD gitu. Kenapa? Karena daya saing SDM Indonesia itu rendah gitu dibandingkan dengan negara lain dari sisi bahasa Inggrisnya. Jadi communication skillnya itu sangat kurang gitu. Kenapa? Karena sama negara itu beda ya, kayak seperti India itu mereka dari sekolah dasar mungkin udah diajarin bahasa Inggris sehingga lebih lebih apa namanya banyak yang ngerti ngomong Inggris gitu. Kalau kita kan agak susah gitu. Mungkin kita mau ikutin orang Jepang kali ya yang terlalu pede dengan bahasanya sehingga mereka nggak mau belajar bahasa Inggris, kan kebanyakan orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris seperti kita gitu kan. Nah cuman di era global begini kayaknya itu udah suatu mutlak deh. Walaupun sekarang teknologi canggih ya, kita nggak usah belajar bahasa Inggris, tinggal translate aja dari Google itu bisa semua sih memang sih. Cuman kan Pakai chat beda itu GPT yang, Mas. hah? Pakai chat GPT. Iya, tapi kan beda ya, nggak bener-bener 100% ditranslate sama si Google atau ChatGPT gitu ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris saya pikir dari awal itu memang harus dikembangkan sih untuk sekolah kita, untuk murid-murid kita gitu kan. Nah Nah, itu. itu secara pribadi saya setuju dengan itu gitu kan. Ketika bahasa Inggris diwajibkan ya di sekolah dasar itu saya setuju banget. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga menjadi solusi untuk guru-guru kita yang saya juga heran kenapa kok passing grade-nya bahasa Inggris banyak banget ya? Nggak kayak mapel lain, apa pinter-pinter kali ya guru kita untuk bahasa Inggris ya? Tinggi ya? Iya banyak artinya melimpah, nggak seperti yang Oh, lain yang gitu. lolos ya, yang lolos Iya passing yang grade passing ya. grade bahasa Inggris itu banyak banget gitu. Oh, Mungkin karena guru-gurunya masih muda-muda, masih segar-segar, iya, iya, masih iya. gampang belajar bahasa. Nggak kayak saya kan susah banget belajar bahasa Inggris. Baiklah, baik baik. Terlepas dari itu semua ini kan baru baru obrolan kita doang ini ya. Ya kita berdoa aja bareng-bareng. Mudah-mudahan di tahun 2023 ada pencerahan untuk guru-guru bahasa Inggris yang ada di Amin, SD. amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan. Nah, teman-teman sekalian, eh kita seling dulu ya. Ini yang yang chat juga banyak nih udah. Nih ada dari Pajar Anugrah. Izin bertanya Pak, lulusan P3K tahun 2022 bertanya mengenai TPG NRG tahun 2022. NUPTK sampai sekarang info GTK belum valid. Nah, ini data nih Mas. Ini data nih Mas. Ya, berkendala linearitas, tapi ketika kami mendaftar menggunakan SL. Oke. Jadi ini kebetulan kalau linearitas memang ya cikal bakal untuk SE-nya kami sedikit tahu untuk ininya ya. Jadi memang untuk yang SE P3K-nya linear pada saat proses penerimaan, maka uh, kita akan cek dulu nanti di linearitas untuk TPG-nya. Dia harus masuk apa gitu ya. Karena nih Mas nggak nyebutin nih. Nih Mas Fajar nih nggak nyebutin linearitasnya mapel apa gitu ya. Formasi apa yang dia lamar, linearitasnya dengan mapel yang sekarang diajarkan. Kalau prakarya, barangkali memang kemarin juga sempat ada yang lapor bahwa serdiknya itu belum linear dengan mata pelajaran prakarya di SMP. Itu kemarin kita coba konsolidasi dan ternyata memang ada beberapa yang harus dimasukkan ke dalam linearitasnya. Ya, jadi kalau memang bisa dimasukkan dia akan dimasukkan. Tapi umumnya untuk yang SEP3K ya terutama yang serdiknya itu pasti harusnya linear. Kalau yang sudah berserdik ya yang diterima afirmasinya dengan serdik ya Mas ya. Afirmasi namanya Mas ya. Ya, yang afirmasi dengan serdik tentu harusnya linearitasnya harusnya udah masuk ya. Nah, yang mungkin agak sedikit ketinggalan itu yang linearitasnya dengan ijazah. Oke. Tapi bukan berarti itu tidak linear. Karena SE itu juga dikeluarkan tentunya juga harus link dengan peraturan-peraturan yang lainnya. Ya, jadi Mas Fajar tunggu saja dulu karena memang untuk yang
Tapi kalau yang 2022 harusnya belum ada yang keluar NIP kan ya Mas ya sekarang ya? Ntar lo, ini 2022 belum keluar. Belum ada. Belum. Iya, harusnya. Cuman, nah ini yang bersangkutan itu kan gini Mas, walaupun belum ada apa namanya penempatan, kan ada juga yang udah bergerak sendiri nih ke sekolah yang memang ditempati, itu ada juga walaupun belum keluar penempatannya gitu kan. Nah kadang-kadang kan nanti dia ngajar apa di situ kan nggak tahu juga nih gitu kan. Nah gini Mas, memang ada PR kita juga sih masalah linearitas, karena kemarin itu kan ada sedikit perbedaan tuh antara linearitas apa namanya P3K dengan SKTP gitu kan. Seperti misalnya guru-guru mulok itu kan kemarin dilinearkan ke seni budaya. Oh ya. Oh. Iya kan? Sedangkan linearitas kita untuk tunjangan itu nggak linear itu. Belum. Nah, itu PR kita itu sebenarnya. Ya, Itu kemarin sempat dibahas nggak sama Pak Menteri? Pak Menteri. Kemarin Pak Mas Hajar sama siapa bahas? Sama Sandin. Enggak lah, saya nggak ikutan itu. Itu udah level udah beda itu. Baik ya kita tunggu nanti untuk linearitasnya ya. Karena memang penyesuaian linearitas itu sedang digodok, jadi mudah-mudahan nanti akan keluar untuk linearitas yang barunya ya. Itu aja dulu ya. Baik, ini yang berikutnya nih dari siapa? Bang, permisi Bang, boleh tanya Bang? Oh iya, monggo. Mas Agus sudah ya? Mas Agus? Sudah Bang, sudah. Ini Mas Mas Agus. Agus satunya belum. Mas Agus satunya yang belum. Oh, Mas Agus yang satunya belum. Ya. Baik, Mas Agus setelah Mas Aji ya. Siap. Sama-sama Probolinggo. Monggo Mas Aji. Mas Agus Eko, saya mau ngomong sampean ya. Saya dulu berarti Bang. Mas Aji dulu Mas, bentar Mas. Yo, silakan Mas Aji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazar, Pak Asyarudin, Bapak-bapak semuanya. Mungkin saya mau tanya ini Pak. Saya dari SMK 3 Semarang itu mengajar mapel di bidang teknik instalasi tenaga listrik. Untuk tahun kemarin itu kan biasanya kan kalau kita mengajar kan tim teaching ya Pak. Kalau produktif ya Pak. Untuk jamnya di berapa? Jamnya gimana? Berapa? Jumlah jamnya berapa? Jumlah jamnya kan biasanya tim teaching itu kan kalau mapel produktif kan misal jamnya itu misal kalau instalasi penerangan, instalasi motor, instalasi gini. Jangan pakai misal dah. Kalau misal itu kita Iya, harus mengarang ya. Kalau mengarang Iya, itu betul. tidak semuanya benar. Kadang-kadang mengarang itu lebih banyak bohong daripada benarnya. Nah, Iya, sekarang Mas ngajarnya apa? Ya. Gini Pak, saya ulang. Jadi kemarin gini Pak, kan intinya di spektrum K13 itu kan kalau produktif itu mapel teknik instalasi motor itu kan 7 jam. Sekarang kan di kurikulumnya kan ikut IKM itu Pak. Kemarin pas waktu kan ada itu guru yang sudah memasukkan jamnya itu ke aplikasi Dapodiknya itu Pak, ke operator sekolah itu loh Pak. Itu untuk yang tahun kemarin misalkan kalau kita mengajar di kelas berapa 11 atau 12 kan itu ada instalasi motor semuanya itu Pak. Itu kalau kita produktif kan memang kita bisa diakui untuk valid untuk tim teaching dalam satu kelas loh Pak. Nah sekarang untuk yang pertanyaan saya kemarin kok misal ada kasus contoh teman itu jadi begini Pak. Jangan panjang-panjang deh Mas. Iya Pak. Ngajarnya apa? Dasar-dasar ketenaga listrikan Pak. Dasar-dasar ketenaga listrikan. Berapa jumlah jamnya? 12 jam Pak. 12 jam. 12 jam. 12 jam. Sekarang itu diajar oleh 2 guru. Jadi begini yang ingin saya tanyakan Pak. Kalau dulu itu bisa tim teaching itu bisa Saya nanya dulu. Ya. Itu diajar oleh 2 guru. Satu Pak, tapi kayak yang untuk di Dapodik itu sekarang tidak valid gitu loh Pak. Saya nanya dulu, Mas kan jangan fokus ke valid dulu. Kalau fokus ke valid dulu,
saya nggak bisa jawab karena kenyataannya emang nggak valid kan, bener nggak? Ya. Nah, sekarang mau saya tanya dulu, itu 12 jam Hmm. diajar oleh 2 guru. Ya, kan kalau dibagi misal kan JJM itu dibagi semua, Pak. Pertanyaannya gampang. Diajar oleh 2 guru, iya atau tidak? Iya. Nah, gitu. Kan gampang. Ada gurunya 2 berarti kan? Ya. Guru A dan guru B. Ya, betul. Ya, guru A ngajar berapa? Kemarin dibagikan bingung Pak informasinya Pak, itu kan biasanya kan kalau Jangan hanya bingung-bingung. Yang guru A ngajar berapa jam? jadi 12 dibagi 2 berarti sekarang 6 dapat 6-6-an Pak. 6 jam. 6. Masing-masing 6. Ya. Bukan masing-masing 12. Bukan. Tapi masing-masing 6. Ya, Ya. Oke, jadi dari satu guru A ngajar 6 jam, guru B ngajar 6 jam. 6 jam. Jadi totalnya 12 jam. 12 jam. Oke. Untuk ya. Sekarang guru A sardiknya apa? Sama Pak, listrik semua Pak. Kode 617 sama TITL itu Pak. Sama-sama listrik. Sama-sama listrik. Di 2013 dia ngajar apa? Sama Pak. Sama. Ya. Terus? Cuman yang saya tanyakan itu tadi loh Pak. Misal dulu itu 12 jam itu bisa dibuat ngajar itu loh Pak apa? Misal kan ngajar teaching itu 12 jam, guru A dan B itu masing-masing diakui. Nah, sekarang 12. Masing-masing 12. Tahun yang lalu Pak, yang GTK yang tahun lalu, yang sekarang ini nggak bisa Mas. Dari dulu juga yang namanya tim teaching mah nggak bisa. Nggak bisa masing-masing 12. Kalau masing-masing 6 itu bisa. Tapi kalau masing-masing dapat 12 dari dulu pun harusnya nggak bisa. Nah, ini saya baru tahu kan, berarti bocor itu. Nah, kebocoran itu berarti harusnya itu Nah, boleh nanti tindak lanjuti dengan NPTK-nya, Mas. Saya coba kembaliin. Menengahi gini. Awan apa-apa dikit-dikit kembaliin, gampang buat kembaliin. Saya coba menengahi gini, Mas. Mungkin validnya itu kemarin karena perhitungan kebutuhan guru, mungkin. Nah, bisa jadi. Nah, jadi gini, saya cerita sedikit lah masalah kebutuhan guru ya. Nah, teman-teman ini harus bisa menghitung ABK, makanya kenapa? Supaya nanti bisa prediksi. Bisa nggak sih keluar tunjangannya walau misalnya jamnya kurang. Jadi begini teman-teman ya. Ini kebijakan dari GTK sebetulnya bahwa guru-guru yang tidak memenuhi 24 jam ya, itu masih bisa dapat keluar SKTP-nya jika apa? Jika mengajar pada sekolah yang tidak kelebihan guru gitu. Jadi ada perhitungan kebutuhan guru. Nah, cuma memang kebutuhan guru ini dihitungnya setiap akhir-akhir. Seperti sekarang ini kan bulan Mei. Nah, Juni ini akan masuk nanti perhitungan kebutuhan guru. Nah, kenapa kok hitungnya di akhir? Ya karena namanya kebutuhan guru itu harus menghitung semua guru yang ada. Nah, kadang-kadang kan Dapodik itu kan ngantrinya nggak langsung semua dimasukin. Ya kan? Kadang diiprit-iprit gitu kan, dimasukin dulu nih guru yang senior supaya keluar SK gitu kan. Baru nanti yang lebih muda dimasukin kemudian seterusnya gitu. Nggak langsung dimasukin semua, sehingga kita nggak bisa mendeteksi di awal-awal sebetulnya berapa jumlah yang fix, jumlah guru yang ada gitu. Nah, ketika di akhir begini kan otomatis semua udah di entry gitu kan. Nah, sehingga ketika bulan Juni ini ya kita udah agak pede nih, oh bener nih jumlah guru yang ada sekarang sekian dan kebutuhan sekian. Jika tidak kelebihan guru, walaupun dia nggak 24 jam itu bisa SK. Nah, kenapa kemarin bisa SK sekarang mungkin merasa tidak bisa SK? Ya bukan tidak sih sebetulnya, mungkin belum aja karena memang sekarang belum dihitung kebutuhan gurunya. Nah, oleh karena itu teman-teman mesti tahu cara bagaimana menghitung kebutuhan guru, terutama di SMK nih. Ya, di SMK itu emang agak ribet. Kenapa ribet? Karena dia bukan per mapel, agak berbeda dengan perhitungan kebutuhan guru di misalnya SMP atau SD. SD gampang banget ya, guru kelas gampang banget. Guru mapel gampang banget, tinggal kali JJM dibagi 24. Nah, untuk SMK perhitungan kebutuhan guru bukan berdasarkan jumlah jam, tapi berdasarkan jumlah rombel pada satu program keahlian. Contoh misalnya, Mas ini di program keahlian apa? Teknik instalasi tenaga listrik, Pak. Teknik instalasi tenaga listrik. Itu hitung berapa jumlah rombel yang ada di situ.
Ya kan misalnya katakan misalnya ada 20, misalnya 20 ya kan. Siap. Nah, kemudian dihitung berapa jumlah guru produktif di program keahlian yang tadi itu. Nah, kalau jumlahnya itu kurang atau sama dengan jumlah rombel yang ada pada program keahlian tersebut, itu masih aman. Itu masih aman. Ya kan? Masih aman. Kayak gitu ya. Yang kedua, di SMK itu sebenarnya banyak jam tambahan yang dapat dimanfaatkan sih. Ya kan? Seperti misalnya ada kepala bengkel. Bengkel itu kan nggak terbatas. Yang penting ada sarplasnya. Ada bengkelnya, ya kan? Bukan bengkel fiktif, gitu kan? Nanti sekolah bilang bengkel, kan nggak bisa juga. Satu kepala bengkel, satu kompetensi kalian. Enggak, Ya, bengkel per betul. bengkel. Kalau misalnya bengkel banyak, kalau bengkelnya ada 3 gitu kan, kita per bengkel. Yang penting ada bengkelnya, gitu kan? Satu jurusan satu bengkel. Bengkel ban tuh masuk. Biasanya. Kalau misalnya apa ya? Ada nggak satu jurusan yang 2 bengkel? Belum ada. Belum ada ya? Ya bagus lah. Jadi nggak boros juga sih kita. Masih Ya, tapi sekolah banyak yang banyak punya jurusan. Yang jurusannya bisa lebih dari 6. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Ya gitu Mas ya. Jadi, Siap. kalau tim teaching sebenarnya nggak boleh. Kalau tim teaching. Tapi kalau satu mata pelajaran dibagi 2, itu nggak masalah. Ya. Nah nanti kalau masalah validnya ternyata kurang jamnya segala macam. Nah itu seperti dibilang Mas Andin tadi, dia akan valid pada waktunya. Kapan waktunya? Untuk yang kelas kecil atau orang yang kurang jam tapi tidak kelebihan guru. Nah itu kan sebenarnya udah dibahas banyak tuh di video-video saya tentang tidak cukup jam tapi tidak kelebihan guru ya. Atau kalau mau lebih jelas nanti akan kita bahas di sama Mas Andin lah, lebih mendalam nanti dengan Mas Andin ya. Makanya pantau juga channelnya Mas Andin, namanya Behind the Skin ya. Behind the Screen apa tadi ya? Udah Pak. Min behind the skin gitu. Itu dia. Bisa di-follow nanti. Sudah ya. Dan nanti bisa lihat di sana ya, barangkali nanti akan ada bahasan tersebut gitu ya. Siap. Nah, Kalau yang subscribe banyak Mas, saya semangat bikin konten. Kalau dikit saya juga malas untuk bikin kontennya. enggak Mas. Ya, bikin dulu Mas. Nanti kita bikin ya, nanti yang gua kepo pindah ke sana semua Mas. Siap. Baik. Begitu Pak. Ya, mudah-mudahan terjawab sedikit. Jadi tim teaching itu sebenarnya dari dulu memang tidak diperkenankan. Tapi kalau satu mapel dibagi 2, bukan diajar berdua ya, tapi dibagi 2 ya. Baik itu K13 maupun IKM masih dibolehkan. Nah, mungkin yang dulu Mas ini tim teachingnya itu adalah untuk yang bengkel. Praktek, bukan bengkel, praktek ruangan ya, praktek kelas. Kan ada praktek kelas ya. Nah, yang praktek kelas mungkin memang iya, tapi itu pun tidak full. Jadi kalau dia 12 jam, 2 jam itu untuk teori diajar oleh satu orang guru. Ya, yang 10 jam memang dibagi 2. Tapi itu memang masing-masing bisa 10-10. Tapi nggak 12-12 ya. Nggak 12-12, tapi 10-10. Karena ini kelas praktek. Ya, bukan praktek di bengkel kalau ini, tapi ini kelas praktek ya. Yang mungkin ada beberapa mata pelajaran memang. Ya. Nah, yang seperti itu bisa, gitu ya. Nah, tapi kalau gelondongan 12 jam dibagi 2, saya rasa dari tahun sebelumnya juga nggak bisa. Setahu saya sebelum ada IKM juga itu nggak bisa. Ya, setahu saya. Ya. Nah, baik. Saya rasa itu Mas Aji ya. Ya puas nggak puas itu puas lah Mas ya. Ya, Pak. Kalau tidak ada kita balik lagi ke chat. Ya, kita bacain 2 chat lagi aja ya, nggak semua. Walaupun yang ngechat juga sebenarnya nggak banyak juga ini. Mas Najar, ini dari Mas Paman. Pak Nazar, untuk yang lolos P3K tahun 2022, nanti di info Kreka ada update data P3K kayak tahun kemarin. Iya, harus. Ya, jadi nanti kalau yang sudah lolos P3K tahun 2022 kemarin, yang bulan Mei kemarin itu ngisi DRH, ya, terus sekarang udah keluar NIP. Kalau sudah keluar NIP-nya sudah diterima,
langsung entrykan datanya di Dapodik. Ya, entrykan datanya di Dapodik. Terus update klik tombol update PKN-nya. Sebab kalau tidak seperti itu, nanti datanya tidak akan terverifikasi bahwa itu adalah P3K beneran atau setengah benar. Setengah benar itu berarti sudah ada tapi belum ada di PKN gitu ya. Oleh karena itu harus diverifikasi ke datanya ke PKN. Jadi pastikan begitu terima NIP, masukkan datanya ke Dapodik, NIP-nya ya. Kalau operator tidak bisa masukkan NIP, maka minta ke Kakak Datadik ya di Dinas Pendidikan. Kalau memang operator tidak bisa, saya lupa nih kewenangan untuk ngisi NIP itu boleh dari operator sekolah atau gurunya langsung atau harus ke Kakak Datadik. Nah itu nanti bisa diinikan lah ya, bisa dicoba nanti harus ke siapa ininya ya. Oke, itu Mas Paman. Terus Fajar Anugrah Mapol Peksinya gitu ya. Aduh, mohon maaf, saking semangatnya ya. Jadi kalau untuk pembahasan tentang penghitungan kebutuhan gurunya atau ABK, Mas Andin nyebutnya ABK, bukan anak buah kapal ya, tapi apa Mas? Analisa beban ABK kerja. itu ya sebenarnya maksudnya kurang pas sih kalau dibilang analisis itu, karena proses analisis beban kerja menghasilkan angka kebutuhan guru. Jadi sebenarnya bukan itu artinya, cuman ya diarahkan ke situ lah. Oke, baik. Ya. Oke, Mas, tolong di-share ininya, Mas. Ininya. Oh iya, bentar. Nah, monggo. Namanya apa tadi ya? Saya juga agak lupa lagi. Jadi ya coba. Tadi katanya Mas Tazo disuruh ganti namanya. Oh enggak, cuma namanya susah gitu saya buat namanya susah tadi. gitu kata namanya. Enggak susah sih Pak. Kalau ya? ini kan ngomongnya enggak. Mean behind the skin gitu ya. Oh iya, mean behind the skin. Iya, tadi mana ya? Oke. Monggo. Saya kan gaptek jadinya lama. Bu Puji, ini biasanya cerewet Bu Puji ini, sekarang diam aja. Ada komandannya Pak. Ada komandannya. Takut dimarahin komandan ya. Enggak Mas. Linknya aja Pak ya? Saya share ya? Di-share aja ininya. Nggak, soalnya ini kalau di search belum ketemu ya, kenapa ya? Saya mesti belajar banyak ini. Oh gitu ya. Oh ya sudah. Oke. Saya share gitu ininya. Iya, share screen aja. Iya. Biar tahu nih, ini loh yang bentuknya, jangan yang lain gitu loh. Oh ya, siap. Saya sampai apal jaketnya loh. Apal jaketnya. Jaketnya keren ya. Itu nanti akan dibagikan itu nanti. Buat subscriber teristimewa. Ini kali ya. Mbak Puji tolong diagendakan ya. Ini sih aduh salah saya share-nya lagi. Jangan lupa jatahnya sales. Salah share saya. Salah share, jangan di-share yang salah. Gimana caranya share ntar? Salah share saya. Aduh. Gimana cara stop sharingnya? Saya nggak biasa pakai ini, Google Meet ini. Oh, biasa pakai Zoom ya. Biasa. Karena kami baru bisa yang gratisan Mas Andin. Belum bisa yang berbayar. Nah dia nih. Bentar. Pakai entire aja kali ya. Ya udah, oke, entire juga masalah Evok, monggo. Nah, ini ada Mas Azhar juga. Kelihatan nggak? Nah, ini dia ya teman-teman sekalian. Kalau mau subscribe, ini disuruh di Indonesia kan, jadi saya ganti namanya ini. Mimin di balik layar. Nah nanti gimana tuh Mas? Yakin tuh kalau dicari Mimin di balik layar akan ketemu? Enggak kayaknya. Aduh. Ya, tapi biasanya ketemu di layar 2 biasanya. Nggak di layar 1 ya. Di layar 2. Mimin di balik layar. Tadi katanya, ini
susah namanya gitu kan, saya jadi bingung kalau di translate apa ya, udah coba aja lah. Tapi udah diganti nih tadi nih. Udah, Saya itu udah ganti. diganti. Oh, Mas kalau diganti. yang ininya saya nggak ganti nih, apa nih yang apa istilahnya nih? Oh iya iya iya, ini Enggak, aja enggak. namanya tadi diganti ya. Ya, oke Iya. nggak apa-apa. Baik teman-teman, nah ini di channel Mas Andin mungkin nanti akan lebih spesifik bahas tentang berbagai macam validasi yang kita lakukan ya. Terus mungkin juga Mas Andin akan share juga nanti apa namanya kegiatan-kegiatan beliau ya. Ya, barangkali Bukan saya nanti doang ada. sih, Mas Hah? Nazar juga saya masukin Oh ntar. gitu ya. Pokoknya gini Mas, Ah. followernya Mas Nazar itu ngikut saya semua ntar. Bisa ya nanti nih nggak kebagian follower lagi nanti ya. Belum enggak kan, karena di sini kan Mas Nazar juga ikut kan. Baik ya, begitu teman-teman sekalian. Terima kasih buat yang sudah gabung. Mohon maaf yang belum bisa di-approve tadi untuk gabung ke Google Meet-nya karena terus terang jaringan di saya kurang begitu bagus. Jadi kalau nerima terlalu banyak sering putus akhirnya tadi apa namanya streamingnya sempat putus tadi ya. Jadi ya mudah-mudahan ridho ya, mohon ridhonya, mohon maafnya buat teman-teman sekalian, dan kita mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti dengan ini. Mohon maaf ya, dan sekali lagi saya sampaikan apa yang kita bahas hari ini di channel ini, di video ini cuma sekedar omongan kita, bukan tidak bisa dijadikan landasan apapun dan tidak bisa dijadikan untuk apa namanya sebagai dasar keputusan apapun ya. Jadi ini cuma sekedar omongan-omongan ringan kita yang menurut hati nurani kita. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Eko ya, jangan off dulu ya. Siap. Mau di sini apa di WhatsApp? Yang lain ini boleh close lah, ini rahasia soalnya. Ini udah dilepas dari streaming belum gitu loh. Ini masih streaming nih, belum dilepas nih. Oh, belum. Bentar, ya. Itu Mas nomor Streaming WA nih. saya itu di pesan. Baik ya, Oh, buat teman-teman yang siap. di YouTube ya, sampai jumpa lain waktu ya, Bentar mudah-mudahan dulu, saya mau hidup selalu ngopi diberi dulu kesehatan. nomornya bentar. Salam. Ya. No, Ber- mana? 085. Berarti nggak nyimpen kontaknya ya, Om? Ya bukan di sini, di nomor yang